warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Pada hari ini mohon izin saya akan mendiseminasikan pelatihan terkait dengan pelatihan program pendukung kualitas nasional pada tahap 6. Pada waktu itu dari programnya BPDTK Jawa Timur itu ada 4 pelatihan. Yang pertama yaitu pendukung pedagogik untuk guru PAUD, kemudian yang kedua yaitu program pedagogik untuk guru SD, yang ketiga pendukung program pedagogik untuk guru SMP, kemudian yang keempat yaitu strategi pembelajaran mendalam untuk kepala sekolah. Langsung saja materi yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ya, ini adalah pembelajaran mendalam yang sekarang kita lakukan di setiap sekolah. Ini memang sebuah pendekatan dari kementerian untuk mengakomodir dari siswa-siswi kita terkait dengan pembelajaran yang harus kita lakukan di setiap kelas. Untuk mengantarnya yaitu sebagai pemimpin pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah tidak hanya dituntut untuk mengelola, tetapi lebih penting lagi untuk menginspirasi dan membantu transformasi pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di kelas, maka Bapak Ibu di sini sebagai leader atau Bapak Ibu guru di sini kalau di kelas panjenengan adalah sebagai panutan dari putra didik panjenengan semua. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah nanti peserta didik mampu memahami konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Yang kedua, peserta mampu memahami transformasi peran kepala sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Lanjut, ini adalah skenario pembelajarannya, langsung ke konsep pembelajaran mendalam. Nah, sebelum kita mengawali dari pembelajaran mendalam ini, mari kita berdiskusi atau merefleksi dari pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Yang pertama yaitu, apakah harapan yang terjadi dalam diri murid sebagai hasil setelah mengikuti pembelajaran. Coba kita merenung sejenak untuk merefleksi apa yang kita harapkan dari materi yang kita sampaikan kepada murid. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mempunyai harapan, maka kita harus tahu caranya ataupun strategi yang dilakukan Bapak Ibu Guru untuk mencapai dari hasil belajar murid yang kita harapkan. Mungkin dari Bapak Ibu Guru bisa memberikan masukan untuk refleksi awal ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Monggo Bapak Ibu. Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin merefleksi awal tentang yang pertama, apa yang diharapkan terjadi dalam diri murid sebagai hasil yang mengikuti pembelajaran. Nah, di sini yang menjadi tujuan utama itu siswa hanya mampu terhadap materi atau mampu terhadap penerapan. Yang perlu ditekankan kan selama ini kebanyakan hanya yang penting siswa mampu memahami materi, belum ada pengukuran untuk siswa tersebut mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau itu bagaimana yang lebih didulukan. Terima kasih Pak Ari atas refleksi awalnya. Jadi yang dikatakan Pak Ari tersebut memang benar. Untuk refleksi awal kita terhadap murid kita itu adalah dari segi materinya. Nah, hadirnya pembelajaran mendalam ini, maka kita harus mengukur
dari bukan hanya sekedar kompetensi, tapi dari segi apa yang dipahami oleh siswa, ya. Nanti di dalam kerangka pembelajaran mendalam setelah ini kita akan pelajari bersama. Jadi murid tidak hanya selesai pada materinya, namun murid tersebut harus mampu memahami dan mengimplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika murid di situ belajar tentang ekosistem. Ya, jadi dia nanti tidak hanya mempelajari materi tentang ekosistem, tapi bermaknanya atau implikasinya terhadap murid tersebut, maka murid tersebut harus bisa juga untuk menjaga ekosistem baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itu adalah tujuan utama dari sebuah pembelajaran mendalam. Selanjutnya, ya, coba kita berenung sejenak lagi terkait dengan gambar yang ada di sini. Bapak Ibu perhatikan bahwa suasana di sini merupakan suasana dari schooling without learning. Apa artinya schooling without learning? Jadi di sini murid bersekolah namun tidak belajar. Nah, makanya saya sering sekali bahwa hadirnya panjenengan itu merupakan hal yang sangat penting sekali bagi murid kita. Jadi murid kita di situ itu di sini coba kita lihat, kalau kita perhatikan di sini ada yang, nah ini yang di depan ini dia membaca, kemudian ada yang ngobrol sendiri, kemudian ada yang ngelamun di belakang itu. Nah, ini malah ada lebih yang parah lagi, gitu lah itu. Di kelas panjenengan kira-kira ada yang lari-lari juga. Iya, bahkan ada gurunya saja sempat lari-lari, gitu. Apalagi kalau kita tidak ada di situ, ya, jadi kita harus memperhatikan ini terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas kita masing-masing. Kita buka paradigma atau pola pikir. Nanti kita singgung dalam slide berikutnya. Nah, sekarang mari kita berefleksi lagi aktivitas. Yang pertama, apakah fenomena seperti di gambar tersebut di sekolah Bapak Ibu juga ada? Kemudian yang kedua, apa resikonya jika fenomena schooling without learning ini terjadi di kelas kita? Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi fenomena schooling without learning pada murid kita? Monggo Bapak Ibu, mungkin akan ada yang memberikan masukan terkait dengan gambar yang saya tayangkan tadi ini. Nah, ini mungkin nanti bisa panjenengan luaskan di kelasnya panjenengan, kira-kira gak sekedar iki. Nah, monggo direfleksi terkait dengan apa itu schooling without learning. Monggo. Tidak memperhatikan pelajaran yang terlihat. Berarti kalau di kelas saya terjadi, jelas semua itu terjadi. Terus risikonya anak kurang memahami dalam menerima pelajaran. Terus strategi yang digunakan, kalau saya mungkin di seringnya apa ya Pak, speaking seperti itu ya, untuk mengembalikan konsentrasi siswa. Baik, terima kasih Bu Dina atas masukannya terkait dengan apa-apa yang ada di kelas kita. Ya, ini adalah Bu Dina sebagai perwakilan dari kita semua, bahwa kita semua akan menemui hal ini di lingkungan kelas kita. Maka dari itu, bagaimana ataupun resikonya itu ternyata itu sangat besar sekali terhadap murid kita. Apalagi nanti kalau murid kita sampai di rumah terus ditanya oleh orang tuanya, makanya dia akan bercerita. Jadi apa-apa yang ada di kelas kita itu semuanya nanti murid-murid kita akan bercerita kepada orang tua, dan orang tua tersebut itu adalah sebagai penilai dari kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, tadi strategi dari Bu Dina yang pertama yaitu dia memberikan speaking.
Ya, itu adalah salah satu strategi yang kita lakukan agar anak-anak kembali lagi ke fokus utama untuk mempelajari materi. Itu adalah salah satu strateginya. Oke, oke. Kita lanjutkan terkait dengan itu semua. Ya, ini adalah apa itu, kita harus mempunyai mindset grow, ya, atau di sini disebut dengan grow mindset. Apa kira-kira grow mindset? Iya, jadi pemikiran yang berkembang, bertumbuh, orang mikir sing koyok dhisik. Karena apa? Karena yang kita hadapi sekarang sudah beda. Anak-anak kita bukan dari zamannya kita, dan zamannya anak-anak nanti juga bukan zamannya mereka ketika sekolah itu. Maka dari itu kita harus berpindah dari survive learning, survive ibarat keluar dari zona nyaman. Survive ini yang apa itu, tidak berkembang, kemudian agar bisa masuk ke deep learning. Ya, deep learning itu adalah pembelajaran yang mendalam. Nah, itu diperlukan grow mindset. Jadi pemikiran kita dulu kita satukan terkait dengan kita mau berpindah ke zona yang nyaman. Nah, dhisik ngono bocah teko awal dhewe buka LKS, cah buka halaman 5 sampai 10 silakan dikerjakan, selesai. Itu zaman dulu, sudah tidak bisa diterapkan untuk zaman sekarang. Nah, zaman sekarang kita harus masuk ke dalam grow mindset ini. Bagaimana mengubah pola pikir kita untuk benar-benar nanti anak-anak itu masuk ke dalam pembelajaran yang mendalam itu tadi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kerangka dari pembelajaran mendalam, maka kita harus pelajari dulu dari pola pikir diri kita dulu. Diawali dari refleksi tadi. Ya, kalau kita sudah tahu kelas kita bagaimana, maka kita bisa mengevaluasi diri. Kira-kira kelas kuki kayak kelas kemang boga. Kira-kira kelas itu kelas yang diharapkan atau belum. Maka dari itu kita harus bisa merubah diri kita sendiri dulu menuju ke arah grow mindset ini. Ya, selanjutnya ini adalah pepatah dari Bapak Menteri kita. Kalau orang berpikir dengan grow mindset, nah awak dhewe pengen berubah, nah awak dhewe pengen hal baru, dan baru itu adalah yang bagus atau positif, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya pasti banyak. Memang nanti ada masalahnya, tapi masalah itu nanti juga bisa kita pecahkan, pasti ada solusinya. Nah, karena itu jangan menyerah, panjenengan jangan menyerah, jangan putus asa, juga tidak boleh berputus asa. Kemudian yakinlah pasti ada jalan keluarnya. Nah, nanti kita akan bikin apa itu, guru belajar, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Permendikmas yang baru itu, Permendikbud, ada istilahnya guru belajar dalam 1 minggu. Maka nanti kita konsep, kita belajar bersama dalam 1 minggu itu kita musyawarahkan ada sekitar 1 jam atau 2 jam untuk mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan grow mindset kita itu nanti untuk menuju pembelajaran yang mendalam dibuat anak-anak. Selanjutnya, pola pikir. Seperti yang awal tadi, yaitu pola pikir adalah segalanya. Bentuk apapun yang kita lakukan itu awalnya adalah sebuah awal dari pola pikir. Nah, di sini pola pikir menduduki yang pertama. Setelah pola pikir, tindakan baru hasilnya. Nah, pola pikir akan mendikte tindakan, sudah jelas. Nah, awake dhewe akan melakoni apa wae, hal positif maupun negatif, itu semuanya sumbernya dari pola pikir itu tadi. Nek pola pikirnya awake dhewe cek zaman dhisik, pola pikirnya cek paradigma lama, maka tindakan kita juga akan merujuk ke tindakan yang lama. Misalnya, enek koncone sing melakukan hal yang tidak baik, terus sampai terok-terok SKE gak popo. Nah, ini berarti pola pikir yang lama. Kita belum masuk ke dalam grow mindset itu. Kalau kita masuk ke dalam grow mindset, maka kita akan merubah pola pikir tersebut untuk tidak mengikuti orang lain. Kita harus berbenah diri, harus melakukan hal-hal
yang lebih ke arah tindakan yang positif. Gitu, ya. Jadi ini pola pikir sebagai tumpuan utamanya. Nah, mengapa manusia berbeda-beda? Ya, ini karena mindsetnya sudah beda. Jadi menurut dia itu bagus, ataupun menurut dia itu nggak apa-apa, tapi di dalam melakukannya ternyata dinilai orang lain bermasalah. Nah, tidak sesuai dengan aturan, maka itu disebutlah growth mindset atau pemikiran yang berkembang. Nah, ini mengapa berbeda? Jelas berbeda karena orang di sini juga berbeda, maka growth mindset atau pola pikirnya juga berbeda. Nah, jenis-jenis dari pola pikir kita di sini hanya ada dua. Yang pertama yaitu growth mindset, lawannya yaitu fixed mindset. Nah, kalau growth mindset itu berkeyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Kalau fixed mindset, maka keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tidak bisa diubah. Ini bisa diterapkan di dalam kelas kita masing-masing. Nah, awake dhewe ndelok bocah wis memang uteke sakmono, dilebok apa-apa ya pangga sakmono. Itu merupakan fixed mindset atau growth mindset. Fixed mindset. Ya, jadi harus kita rubah. Bocah kuwi awalnya mempunyai lembaran putih yang sama, tergantung awake dhewe nek nulisi. Itu nggih. Jadi maka kita harus mempunyai paradigma untuk growth mindset bahwasannya bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan, orang kok mandek sampai samono. Jadi kita harus bisa, makanya ada istilah kalau zaman dulu itu bisa digunakan juga sekarang terkait dengan gaya belajar anak. Nah, panjenengan semua harus tahu gaya belajar anak panjenengan di kelas. Misalnya ABC gaya belajar yang pertama, ada yang suka kinestetik. Jadi ini pelajaran masuk IDE karo tapi ditekok ya guna. Nah, itu namanya adalah gaya belajar kinestetik. Terus saya sing visual, nah gak dikai gambar ora paham bocah. Itu toh? Ya, itu adalah visual. Yang ketiga adalah gaya belajar auditori. Jadi ngrungokne tok dhek wis paham. Malah kadang diganggu dengan suara yang lain dia tidak paham, itu juga bisa. Maka dari itu memang sangat berat sekali tugas dari Bapak Ibu guru sekarang. Karena apa? Ini kedepannya kita dituntut untuk mempersiapkan anak-anak di zaman apa itu? Yang 2045 itu. Iya, generasi emas. Ya, jadi kita yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita menuju generasi emas. Makanya tadi pemerintah mencanangkan untuk memberikan pendekatan dengan melalui pembelajaran mendalam yang diawali dengan perubahan diri guru dan perubahan diri kita sendiri dulu. Jadi guru dhisik digawa nang growth mindset. Jadi tidak tidak melakukan pembelajaran seperti zaman dahulu. Banyak sekali teori-teori ataupun pengembangan pembelajaran yang bisa kita ikuti. Oke, ini adalah terkait dengan growth mindset. Selanjutnya di sini pola pikir tetap menuju ke pola pikir bertumbuh. Ya, kalau belajar cara mengenali suara atau PPT itu pola pikir tetap. Suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, ADWJ khawatir, nah ADWJ malas, nah ADWJ takut melakukan sesuatu, merubah diri, maka kita sebenarnya itu masih di dalam pola pikir yang tetap. Karena kita tidak mau berkembang, ADW tidak mau melihat hal yang akan datang, hal yang bagus yang akan datang ataupun merubah diri kita. Nah, di sini maka kita harus sadar bahwa kita punya pilihan sing tengah niku, sing hijau. Awake dhewe duwe pilihan, awake dhewe mandek apa berkembang, awake dhewe berhenti atau bisa mengembangkan hal-hal yang bagus. Itu dimulai dari diri kita. Itu semuanya kita mempunyai hak. Nah, awake dhewe mandek berarti kita masuk di pola pikir yang tetap.
itu tadi tidak bisa berkembang. Nah makanya setelah sadar diri dulu baru berbicara kembali dengan suara PPB, yaitu pola pikir bertumbuh. Ini adalah suara yang menumbuhkan optimisme. Jadi aku yakin bahwa saya bisa melakukan, saya bisa untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Setelah itu baru aksinya yaitu melakukan aksi sesuai dengan suara yang ada di pola pikir bertumbuh. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa hal yang terkait dengan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Contohnya saja, yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Ini adalah suara pola pikir yang tetap. Nah, ketika tugas, seperti resikonya ataupun takut gagal itu adalah pola pikir zaman dulu. Nah, sampai mau berkembang, sampai nanti akan melakukan saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan. Salah urusan buri, karena bentuk dari kegagalan, bentuk dari kesalahan itu adalah kesuksesan yang belakangan yang akan datang. Nah, gak ngerti salah, kita tidak bisa merubah ke arah yang benar. Oke, itu satu saja. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke dalam pembelajaran mendalamnya atau PM. Jadi di sini dikatakan bahwa pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan, ya, memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, yang di warna biru ini pertama kita memuliakan terhadap anak. Kalau di sistemnya guru penggerak disitu adalah menghamba, maka di sini diubah menjadi memuliakan. Anak itu sebuah amanah untuk dari wali murid untuk kita jaga dan kita openi sing saapi-api. Yang kedua, dari proses pembelajaran itu kita harus berkesadaran, ya, sadar dulu, ya, sadar terkait dengan grow mindset itu tadi. Makanya panjenengan nanti bisa mengarahkan kepada anak-anak untuk memotivasi bahwa semua anak itu bisa diajak untuk grow mindset, berkesadaran. Nah, sadar, maka pembelajaran harus bermakna. Jadi tidak hanya kita mempelajari materi saja, tapi makna dari materi tersebut untuk apa? Nah, itu harus kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau dulu misalnya hanya menghafal perkalian. Jadi hafalan perkalian itu diomongin nanggone bocah bahwa kita tidak sekedar hanya menghafal saja. Perkalian itu maknanya untuk apa? Kan sangat sekali fungsinya. Ya, itu harus anak bisa merasakan. Nah, kemudian menggembirakan. Ini sudah menjadi kewajiban untuk kita semua. Bocah harus gembira ketika menerima materi. Nah, bocah yang orang gembira maka materi ini juga tidak bisa tersampai. Melalui apa? Melalui olah pikir. Nah, olah pikir berarti kita mengajak anak-anak untuk seperti tadi, jadi merefleksi dulu apa-apa yang akan kita pelajari. Cari dulu anak-anak sebatas mana pengetahuannya. Terus kemudian olah hati. Olah hati ini jadi dikoi perasaan ini. Awakmu mlebu ki masalah beda. Awakmu mlebu ki wis mampu durung. Awakmu mlebu ki seneng apa enggak, di rumah ada masalah apa enggak. Tadi ditanya olah hati, hatinya kita sentuh dulu. Setelah olah hati maka olah rasa, tanya perasaan anak-anak terhadap pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian melalui lagi olahraga, salah satunya adalah bentuk fisik atau kesehatan bagi putra putri kita. Ya, secara holistik dan terpadu, menyeluruh, ya. Jadi walaupun di situ ada anak misalnya disabil atau inklusi, maka kita harus mempunyai perlakuan khusus terhadap anak tersebut. Oke. Nah, ini adalah pembelajaran mendalam yang tadi dijelaskan bahwa pembelajaran mendalam di sini harus berkesadaran, kemudian bermakna, menggembirakan. Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi profil lulusan.
Ya, saya lanjutkan. Ya, ini adalah kerangka dari pembelajaran mendalam. Jadi kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4. Yang pertama, yang paling dalam sendiri ini adalah dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan di sini fokus pada apa itu diri anak. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan, kemudian yang kedua kewarganegaraan, yang ketiga adalah kreativitas, kemudian penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Ini kita harus sampai kepada anak. Ini yang dalam ini adalah fokus ke anaknya. Kemudian dari kerangka tersebut di luarnya itu ada prinsip pembelajaran. Jadi 8 profil lulusan itu melalui 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip berkesadaran. Digawa banyak bocah sadar dulu, kita harus sadar dulu. Yang kedua adalah bermakna, yang dibelajarkan atau materinya itu harus bermakna untuk apa. Yang ketiga yaitu menggembirakan. Ini adalah prinsip dari pembelajaran mendalam. Di luarnya nanti dibungkus lagi dengan pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar untuk anak yang pertama yaitu dia harus memahami. Memahami apa? Memahami hal-hal yang kita sampaikan, mulai dari materi, kemudian apa itu, hafalan dan sebagainya, itu anak harus memahami. Memahami itu masuk di dalam apa yang itu belum itu? Iya, KKO. Iya, itu masuk. Kalau sekarang adalah ya yang Solo itu. Oke. Terus kemudian setelah memahami maka mengaplikasi. Ya, jadi harus bisa diaplikasikan. Panjenengan nanti mengaplikasinya bisa melalui kurikuler. Ya, itu bisa. Jadi anak-anak ini biar tidak bosan di dalam kelas, panjenengan bisa melakukan pembelajaran di luar. Misalnya melihat ekosistem yang ada di luar juga boleh. Ataupun nanti panjenengan bisa bermitra dengan wali murid ataupun mitra dengan masyarakat terkait dengan profesi yang ada di luar sekolahan. Nanti kita musyawarahkan, kita datangkan di sini untuk melakukan pembelajaran bagi anak terkait dengan profesi dari orang tersebut. Kira-kira ada profesi yang perlu atau nyambung dengan materi yang kita sampaikan. Kira-kira profesi apa yang ada di materi? IPS, IPAS itu ada? Oh ya, ada terkait dengan pembuatan tempe. Nah itu kan ada pelajarannya ya, itu nanti kita bisa datangkan orang yang benar-benar profesional terhadap pembelajaran atau itu yang mengaplikasi. Jadi kita datangkan orangnya yang benar-benar ahli. Atau kalau bisa juga kita ajak anak-anak untuk berkunjung di tempat pembuatan tempe itu tadi. Atau misalnya di pedagang juga silakan dibawa anak-anak ke tempat perdagangan biar tahu itu cara-cara berwirausaha, gitu ya. Jadi itu banyak sekali cara strategi yang kita lakukan, mengaplikasi, memahami, terus setelah itu adalah merefleksi, ya. Jadi refleksi terhadap kegiatan yang kita lakukan. Kalau di pembelajaran mendalam, refleksi tidak harus di belakang. Ya, bisa di awal, di tengah, ataupun di belakang. Bahkan tiga-tiganya itu sangat diharapkan. Seperti saya tadi mengajak panjenengan semua untuk merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Itu namanya adalah sebuah refleksi sebelum kita masuk di pembelajaran mendalam. Nanti panjenengan juga sama, silakan nanti diaplikasikan kepada anak didik. Ojo langsung melebu, jujur langsung tulis materi tentang volume. Itu adalah mindset zaman dulu. Kalau sekarang, kalau grow mindset, sampai bawa dulu anak-anak untuk tahu, agar kita tahu kemampuan anak sampai di mana dulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Saat dulunya wajib pakai materi. Nah, sistemnya dari pembelajaran mendalam adalah kita harus tahu dulu, ya, anak-anak diajak dulu berefleksi. Nah, setelah sampai mengajak anak untuk berefleksi, maka panjenengan nanti tahu sebatas mana kemampuannya, tahu panjenengan nanti apa itu gaya belajar. Nanti
Ya, selanjutnya yang paling luar itu adalah kerangkanya. Jadi dari 4 apa itu, mulai dari dimensi, kemudian prinsip dan pengalaman, itu penutupnya adalah di luar itu adalah kerangkanya. Kerangkanya itu yang sangat besar sekali bentuk umumnya. Yang pertama kerangkanya yaitu adalah praktik pedagogi. Pedagogi itu adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan itu materi akademik yang harus kita sampaikan kepada anak. Makanya di dalam pembelajaran mendalam itu tidak meninggalkan praktek pedagogi di sini. Bedanya apa dengan yang dulu? Kalau dulu itu kita mengejar materi, tapi di sini kita mengejar kompetensi. Jadi anak itu sudah paham atau belum? Nah, kalau anak belum paham, maka kita jangan sampai kita beri materi lagi. Ya, kita harus tahu anak tersebut harus paham. Kemudian setelah praktek pedagogis di sini ada lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar di sini bisa Anda gunakan. Di situ tidak harus di dalam kelas seperti yang saya informasikan tadi, bahwa lingkungan belajar itu sangat banyak sekali. Oleh digawa nang sawah, oleh digawa nang lapangan, oleh digawa di tempat-tempat misalnya di balai, biar tahu keadaan yang ada di lingkungan kita. Ya, itu silahkan dikonsep, silahkan misalnya sampai 1 minggu sekali akan mengajak anak ke pembelajaran yang kontekstual. Jadi ngerti misalnya di ekosistem atau habitat itu sangat di sawah, ini yang jenenge populasi, ini yang jenenge apa itu namanya habitat dan sebagainya. Biar tahu langsung terhadap pembelajaran yang kontekstual. Itu namanya adalah mengembangkan lingkungan pembelajaran. Kemudian setelah itu adalah pemanfaatan digital. Nah, jadi pembelajaran yang dulu seperti yang saya katakan dulu, pemanfaatan digital ini adalah digital pemanfaatan media pembelajaran. Di sini alhamdulillah kita sudah punya EFP, maka silakan dimanfaatkan EFP-nya. Kalau tidak ini silakan panjenengan bisa nanti mengajar anak-anak untuk membawa HP, silakan. Namun ada aturannya, kalau membawa HP biar kita tidak lost untuk anak, maka diberi waktu ketika pembelajaran saja. Misalnya sampai butuh HP itu 1 jam, berarti nanti pembelajaran mulai jam 8 sampai jam 9 anak-anak silakan buka HP untuk menerapkan pembelajaran digital. Misalnya membuat kuis ataupun di Canva ataupun nanti banyak sekali di apa itu kreatif itu yang kemarin saya praktekkan itu, ya itu bisa dimanfaatkan ke anak, langsung buka di HP-nya masing-masing. Setelah selesai nanti dikumpulkan HP-nya, kita pembelajaran lagi seperti biasa, biar anak-anak tidak terlalu lama untuk menggunakan HP. Itu adalah strateginya. Terus kemudian yang terakhir adalah kemitraan pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya nanti panjenengan bisa melihat kira-kira wali murid siapa atau profesi dari wali murid yang bisa diajak untuk bermitra. Pertama, misalnya ada pekerjaannya kesehatan di bidang atau apa itu perawat atau pekerjaan yang ada di struktural, maka kita nanti bisa mendatangkan wali murid tersebut untuk memberikan pembelajaran kepada anak terkait dengan ahlinya, sesuai dengan ahlinya. Ya. Nah, kemitraan ini tidak hanya di luar, tidak hanya dari wali murid saja. Panjenengan juga bisa bermitra. Misalnya kelas 3 bermitra dengan kelas 5. Contohnya nanti ganti pembelajarannya, kelas 4 masuk di kelas 5, kelas 5 masuk di kelas 4. Seperti itu bisa kita lakukan. Maka itu harus kita programkan. Misalnya 1 bulan sekali sampai melakukan pemitraan. Tentang apa? Nah, kalau bisa atau seharusnya itu harus masuk di dalam 8 dimensi lulusan kita. Misalnya terkait dengan bagaimana dan ketakwaan terhadap Tuhan. Berarti kita boleh mendatangkan tokoh agama yang ada di luar untuk memberikan pembelajaran terhadap ada dimensi lagi apa itu tentang wirausaha. Berarti kita bisa mendatangkan yang ahlinya di luar terkait dengan wirausaha, nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini adalah sebuah kemitraan. Terus kemudian profil lulusan sudah seleksi dan ini sudah.
Ini adalah penjelasan dari itu tadi Bapak Ibu, oke? Ya, prinsip pembelajaran mendalam yang tadi di dalam lingkaran itu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ya. Oke, ini pengalaman belajar secara PM tadi mengaplikasikan. Nah, sudah. Nah, sekarang adalah KKO-nya. Ya, di sini tadi dijelaskan bahwa ada dua yang kita ikuti. Yang kalau dulu adalah taksonomi Bloom, kalau sekarang adalah taksonomi Solo. Dua-duanya ini sekarang dipakai, ya, ditambahi dengan taksonomi Solo. Ya, kalau dulu taksonomi Bloom itu kan ya bahwa ini hanya mengingat saja, maka di PM itu memahami, ya. Kemudian deskripsinya apa? Memiliki banyak ide, mengingat kembali. Seperti yang saya lakukan tadi di awal, jadi refleksi, anak-anak diajak mengingat kembali. Misalnya kelas 6. Kelas 6 kan pernah pembelajaran tentang volume atau pembelajaran dengan luas. Ya, itu diajak untuk mengingat kembali. Kira-kira Ellen mau gak pembelajaran tentang luas atau volume di kelas 5 dulu? Itu adalah sebagai contohnya. Ini taksonomi Solo merefleksi contoh pengalaman kognitif, ya, kerangka. Oke. Nah, sekarang ini kita berefleksikan aktivitas seperti apa yang sedang dilakukan oleh siswa dalam video. Ya, videonya tadi tidak bisa kita praktek pedagogik tadi sudah saya terangkan. Nah, ini peran kepala sekolah ataupun peran bapak ibu guru nanti di dalam kelas. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kita sebagai role model pembelajaran, kemudian membentuk budaya, memaksimalkan fokus dan pembelajaran mendalam. Oke. Nah, sekarang implementasinya. Jadi pembelajaran mendalam itu yang pertama yaitu perencanaan. Seperti yang kemarin panjenengan lakukan di kelas itu, nggih. Terus panjenengan sudah diberi cara membuat RPP terkait dengan perencanaan. Kita harus tahu seperti ini karakteristik peserta didik, kemudian materi pelajaran, sumber daya mitra pembelajaran. Setelah itu baru pelaksanaannya harus berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Yang terakhir yaitu tentang asesmen. Asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam. Seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya materi. Keterampilan berpikir kritis serta penerapan dalam kehidupan nyata itu adalah harapan dari atau tujuan dari pembelajaran mendalam. Oke. Nah, ini mari kita belajar merefleksi. Setelah melakukan aktivitas pelatihan, jadi setelah ini bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait dengan konsep pembelajaran mendalam? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran mendalam dapat menjadi solusi dari schooling without learning yang gambar tadi kita tampilkan? Bapak Ibu, kita jadi memberikan masukan terkait yang pertama bagaimana tanggapan terhadap pembelajaran PM, kemudian yang kedua tentang schooling without learning. Monggo, Sofi. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap konsep pembelajaran mendalam? Kalau pendapat saya pribadi, bahwa konsep pembelajaran mendalam ini jauh lebih baik dibandingkan pembelajaran yang sebelumnya, karena kita dapat lebih mengerti kebutuhan peserta didik kita, bagaimana kita nanti bisa menjelaskan materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik terhadap peserta didik kita. Jadi menurut saya pembelajaran mendalam ini memperbaiki yang sebelumnya seperti itu, Pak. Yang menurut dapat menjadi solusi schooling without learning itu yang yang gambar tadi ya. Yang anak tidak fokus tadi. Di pembelajaran mendalam ini kan di awal kita memberikan refleksi dan kegiatan itu sesuai. Lalu solusinya itu kalau pembelajaran mendalam waktu anak tidak fokus itu mungkin
fokus, ada beberapa game dan penyampaian materinya itu bisa lebih tersampaikan, tidak monoton itu saja. Baik, terima kasih Bu Sofi atas refleksi akhir yang kita lakukan terhadap pelatihan pada siang hari ini. Jadi tanggapan kita terhadap pembelajaran mendalam, jadi pembelajaran mendalam itu kita rasakan lebih bermakna terhadap pembelajaran yang kita lakukan kepada anak didik kita. Yang kedua, kalau kita melihat schooling without learning tadi, itu pasti kita alami ya di kelas kita. Makanya ada beberapa strategi yang harus kita lakukan terkait dengan schooling without learning tadi. Salah satunya adalah pemanfaatan digital. Ya, yang tadi dalam kerangka pembelajaran tadi ada prinsip dari pembelajaran mendalam, yaitu untuk pemanfaatan digital. Agar apa? Agar anak-anak bisa lebih aktif dan interaktif. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga materi ataupun pelatihan pada siang hari ini, pembebasan yang saya lakukan ini bisa kita manfaatkan bersama dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.